Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang kita sedang berada di Huta Sialagan. Huta Sialagan adalah sebuah kawasan wisata di tepian Danau Toba, peninggalan budaya Batak dengan latar belakang rumah Bolon. Huta Sialagan berada di Desa Ambarita, Kecamatan Singanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Setelah direvitalisasi, Huta Sialagan diresmikan kembali oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada 2 Februari 2022. Huta Sialagan terkenal dengan batu persidangan, peninggalan budaya persidangan Batak Toba. Sejarah Huta Sialagan sudah ada sejak lama guys, akan tetapi proses pembangunan berkelanjutan sebagai objek wisata belum dilakukan sepenuhnya pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo bersama istrinya Irina Joko Widodo melakukan kunjungan ke kawasan ini. Kemudian Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Muljono agar melakukan revitalisasi. Huta Sialagan dibangun pada masa pemerintahan pemimpin Huta pertama, yakni Raja Sialagan. Setelah itu dilanjutkan oleh pewarisnya yakni Raja Hendrik Sialagan hingga keturunan Raja Opu Batu Ginjang Sialagan. Saat ini guys, sejumlah keturunan dari Raja Sialagan masih berada di sini, khususnya di Desa Ambarita di mana Huta Sialagan berada. Makam nenek moyang mereka juga masih bisa ditemukan di Huta Sialagan. Jadi guys, yang istimewa dari Huta Sialagan ini adalah adanya sekumpulan kursi batu besar yang dipahat melingkari meja batu. Kumpulan artefak furnitur batu ini disebut batu persidangan atau batu persidangan, yang artinya batu untuk pertemuan dan ujian. Batu-batu ini diyakini sudah berusia lebih dari 200 tahun. Kemudian di tengah-tengah Huta Sialagan terletak pohon hariara atau tin atau ara. Pohon ini dianggap sebagai pohon suci oleh orang sekitar. Jadi sekarang ini kita berdiri di depan rumah Bolon, yaitu dulu sebagai rumah Raja Sialagan pertama, dan sampai sekarang masih bisa kita lihat aslinya walaupun sudah banyak dibenahi oleh warga sekitar dan keturunannya. Jadi guys, di sini kita masuk ke dalam, bisa kita lihat apa aja sih yang ada di dalam. Jadi stay tune ya guys. Baru di kita berdua di sini, pun udah jadi. Itu kan memang perlu kita kan kita yang tidak bisa jadi disinilah di sini. Nah, di sini juga kita bakalan disuguhin tari-tarian orang Batak, tortor orang Batak. Itu adalah beberapa jenis, dan itu ada 5 jenis. Nanti kita bakalan diajari tortor somba-somba, tortor mandokon mauliate atau mengucapkan terima kasih. Di sini kita bakalan diajarin dan itu seru banget dan asik banget. Jadi guys, sekarang kita sedang berada di tempat eksekusi raja, dan kira-kira seperti ini tempatnya. Nah, oke guys, sekarang kita sedang berada di tempat yang dinamai eksekusi raja. Dibilang ini eksekusi raja, sebelumnya kita tadi sudah melewati batu persidangan. Batu persidangan itu dibuat untuk orang-orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kejahatan, melanggar di wilayah tersebut, melakukan kejahatan dan terbukti bersalah. Setelah dibawa dari situ dan terbukti, mereka akan dibawa ke tempat ini. Mereka akan dibunuh
raja, dan itu dilakukan oleh raja sendiri, bukan oleh orang lain. Di sini pemandu wisatanya menjelaskan bahwa orang Batak itu dulu memiliki kalender orang Batak, dan bapaknya juga bilang kalau untuk sekarang mereka udah nggak tahu lagi cara bacanya karena sudah berpuluh-puluh tahun, jadi mereka tidak mengerti bacanya. Tapi kalau untuk melihat kalender Batak itu, melihat atau bagaimana bentukannya, itu masih bisa kita dapatkan di tempat ini. Dan yang kedua, bapak ini menunjukkan buku yang terbuat dari kulit kayu, dan di dalam buku tersebut terdapat sifat-sifat orang Batak, terdapat daftar-daftar orang Batak yang ada di wilayah tersebut, seperti keturunan, seperti anak cucunya, atau kesalahan-kesalahan apa yang disebut raja itu harus dibunuh gitu. Di sini dijelaskan apa saja sih yang tidak bisa dilakukan atau yang bisa dilakukan orang Batak gitu guys. Jadi ini adalah tongkat raja. Tongkat raja ini dulunya bisa bergerak sendiri. Setelah semua sudah dijelaskan Bapak pemandu wisatanya tadi, apa aja yang digunakan untuk menghukum si pelaku kejahatan ini, dan sekarang adalah waktunya raja membunuh, tapi dengan syarat-syarat dan punya cara tersendiri. Dan bapak ini memegang pisau yang kecil, dan orang dulu karena punya ilmu jadi susah matinya guys. Dulu orang Batak bisa dikatakan datu dan itu kuat. Datu itu maksudnya di situ yang punya ilmu kebatinan. Nah, setelah beberapa kali ditusuk pakai pisau belum juga mati, raja akan membuat pelaku ini jerah dengan tongkat raja tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, tongkat raja itu dulu itu bisa hidup sendiri, bisa bergoyang sendiri, dan itu juga ketika tongkatnya bergoyang, itu adalah pertanda bahwa musuh akan datang dan musuh itu kuat. Setelah semuanya dilakukan masih saja belum mati, raja akan memukul dengan tongkatnya seperti ini, dan setelah itu semua, raja akan mengeluarkan mata, akan mengeluarkan jantung, hati, organ-organ yang menurut orang zaman dulu itu kalau dimakan itu menambah kekuatan, dan tubuhnya itu akan disayat-sayat begini guys. Dan waktu aku melihat itu serem banget. Kalau aku bayangin matanya dicongkel, terus semua itu nanti yang dicongkel, hati, mata, sama jantung akan ditaruh di meja yang satu lagi, dan itu akan dinikmatin orang-orang yang datang ke sana. Dan satu lagi guys, yang perlu kalian tahu dan aku juga baru tahu, yang melakukan kesalahan tersebut akan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Contohnya ketika dia sebagai mata-mata kerajaan lain, matanya yang akan diambil. Dan ketika dia melakukan dosa pemerkosaan, alat kelaminnya yang akan dipotong gitu guys. Setelah ini semua berakhir sudah, dan mayatnya akan dibuang. Oke guys, jadi berakhir sudah perjalanan kita di Huta Sialagan. Semoga kalian senang, semoga kalian happy mendengarkan dan menyaksikan. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, yang udah komen, dan yang udah like video aku sebelumnya. Jangan lupa untuk video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa share
ke sosmed kalian. Terima kasih guys. Thank you. God bless us.